Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga secara online dengan situasi yang ada sampai saat ini. Kita tetap melaksanakan ibadah melalui ibadah online, dan kita yakin, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan memulihkan bangsa kita, dan pandemi ini boleh dapat cepat berlalu di tengah-tengah bangsa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini di dalam persekutuan yang kami lakukan, kami akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau menguasai kami masing-masing ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga benar kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Bukan kehendak hamba-Mu yang terjadi, melainkan dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya 10. Yang begini bunyi firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan Anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita di dalam kehidupan kita, walaupun kita masih dibatasi oleh aktivitas-aktivitas di luar karena situasi dan kondisi pandemi saat ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mencukupkan
memampukan segala kebutuhan hidup keluarga kita, dan kita dibukakan segala jalan-jalannya sehingga kita boleh menerima segala berkat yang Tuhan telah sediakan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah bagaimana kita boleh dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah, itulah yang akan kita renungkan pada saat ini. Dan kalau kita melihat dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, siapa itu Paulus? Saya tidak ingin menjelaskannya lagi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus adalah seorang figur hamba Tuhan yang layak diteladani oleh setiap atau semua orang percaya. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena meskipun ia mengalami banyak ujian, mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupannya, tetapi komitmen ia untuk melayani Tuhan tetap tak tergoyahkan oleh sesuatu apapun. Semangat ia untuk memberitakan firman Tuhan itu senantiasa selalu membara di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ia memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil itu, ia memberitakan dengan semangat dan sukacita yang tidak pernah kendor di dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu, di mana Rasul Paulus memberikan pujian, saya mengatakan memberikan pujian kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana ia yang pertama mengucapkan ada 7 hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya ketika ia boleh dapat melayani jemaat yang ada di Tesalonika itu, walaupun sebentar. Di mana saya ingin menjelaskan ada 7 hal di dalam bacaan ini yang Rasul Paulus nyatakan. Yang pertama, selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa. Jadi Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu mengucap syukur kepada Allah bahwa begitu besar kasih Allah, penyertaan Allah memampukan mereka untuk memberikan pengajaran kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu, mengalami perjumpaan dengan mereka. Dan senantiasa Rasul Paulus dan teman-temannya selalu memanjatkan doa dan menyelipkan doa mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Yang kedua, selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ini hal yang luar biasa. Selalu mengingat usaha pekerjaan imanmu. Rasul Paulus dan kawan-kawannya selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan dalam pengharapanmu dalam situasi kondisi yang dialami oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu. Mereka tetap kuat, tetap berdiri kokoh di dalam iman percaya mereka, tetap menyatakan kasih, dan tetap di dalam pengharapan. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu.
Yang ketiga, Injil yang disampaikan kepadamu tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi Injil yang diterima oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu adalah Injil yang luar biasa. Di dalamnya kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan mengimani itu di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya mengimani, tetapi melakukan atau mewujud nyatakan kebenaran-kebenaran yang telah diterima di dalam kehidupan mereka dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Yang keempat, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Yang kelima, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan yang keenam, kamu berbalik kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dan yang ketujuh, menantikan kedatangan anaknya dari surga. Jadi Rasul Paulus memuji jemaat di Tesalonika itu dengan luar biasa, di mana Rasul Paulus menyadari walaupun perjumpaannya singkat dengan jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu, tapi pengajaran yang disampaikan olehnya dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat diimani, dinyatakan melalui tindakan-tindakan, sehingga mereka boleh dapat menjadi alat dan sarana Tuhan untuk menyatakan kabar sukacita itu. Di mana Rasul Paulus mengatakan mereka sudah mendengar, orang-orang di Makedonia dan Akaya sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu, dan orang lain pun mendengar akan hal itu melalui jemaat di Tesalonika. Ini hal yang luar biasa. Jadi pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika tidak hanya diam, tidak hanya mendengar, tetapi mereka boleh dapat meresapi, mengimani, melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Ini hal yang luar biasa, sehingga iman mereka boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita di dalam kehidupan kita yang ada di zaman ini, kita yang hidup di zaman ini, apakah kita sudah setia berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di dalam kehidupan kita? Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu, di mana ia bersyukur, ia memberikan pengajaran kepada jemaat di Tesalonika, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bersyukur kepada Allah, bukan karena kehebatannya, tapi tuntunan Allah nyata di dalam kehidupannya dan juga di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika pada saat itu. Dan juga menyelipkan doanya, menyelipkan doa tentang jemaat yang ada di Tesalonika di dalam setiap doa-doanya kepada Tuhan. Sudahkah kita selalu terus-menerus menyempatkan diri untuk berdoa, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, atau berkomunikasi dengan Tuhan kita? Sudahkah kita menyelipkan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang dikatakan yang kita telah selamatkan di dalam kehidupan kita misalnya? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari,
senantiasalah kita setia berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Yang kedua, sudahkah kita menyatakan iman dalam perkataan dan tindakan hidup kita? Sudahkah kita melakukan hal itu? Tidak hanya sebatas kita mengatakan saya percaya, saya mengimani, tapi dalam tindakan kita tidak ada. Sudahkah kita menyatakan iman dalam perkataan dan tindakan hidup kita? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Apakah kita senantiasa bertekun dalam pengharapan kita? Dan sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam segala hal di tengah hidup kita? Sehingga benar kita boleh dapat berbuah atau menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi disinilah jadi perenungan kita. Kita merujuk kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana mereka dalam situasi kondisi yang mereka alami, mereka tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap mau taat dan setia. Mereka mau memberitakan Injil kerajaan Allah di dalam kehidupannya dengan segala konsekuensi yang ia atau mereka akan hadapi. Sudahkah kita mau melakukan hal itu? Sehingga benar apa yang dilakukan oleh mereka didengar oleh banyak orang, sehingga orang lain pun merasakan, menikmati sukacita, damai sejahtera yang telah diterima oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu. Bahkan dikatakan orang lain pun menyampaikan atau mengatakan, oh begitu ya kepercayaan orang Kristen. Sudahkah kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, atau kita terperangkap atau terkungkung dalam zona nyaman di dalam hidup kita? Kita hanya mau melakukan hal itu, atau kita hanya berdiam diri, cari amannya saja? Hendaklah kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang telah diselamatkannya, kita yang telah mendengar dan tahu kebenaran firman Tuhan, nyatakanlah kebenaran firman Tuhan itu, atau beritakanlah Injil itu, Injil yang telah kita terima, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah pengharapan yang kekal dalam kehidupan kita. Sehingga benar kita boleh bertumbuh di dalam iman kita, dan kita boleh menghasilkan buah, dan buah itu baik adanya. Memang benar, bukan kita menilai kehidupan kita, tapi orang lain yang menilai kehidupan kita. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Niscaya sukacita dan sejahtera yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, kita bisa nyatakan kepada orang lain, dan orang lain merasakan itu dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Berbahagialah untuk kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang begitu indah yang Engkau perdengarkan bagi kami pada saat ini. Kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau menuntun kami, melingkupi kami dengan kuasa-Mu, melimpahkan kami dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan keluarga kami.
sehingga benar kehidupan keluarga kami boleh tercukupi, sukacita, semangat senantiasa membara dalam kehidupan kami untuk taat dan setia dan menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang-orang yang belum mendengar dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan mereka, kuasai mereka. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau menyediakan segala rancangan yang baik di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Engkau kuasai mereka, Engkau turut campur, Engkau jamah sakit penyakit yang mereka alami. Dengan kuasa-Mu, Engkau memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan yang sempurna. Berkati obat sarana medis yang mereka pakai, biarlah itu semua menjadi alat yang baik di dalam proses pemulihan dan kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi warga lansia di Jemaat-Mu Surya Buana, kiranya Engkau senantiasa melingkupi mereka dengan sukacita, walaupun dalam masa lanjut usia mereka tetap berpegang teguh kepada-Mu. Sukacita mereka selalu melimpah di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menyerahkan seluruh kehidupan mereka di dalam tuntunan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa turut campur. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan pemulihan bagi bangsa dan negara kami boleh terjadi, sehingga pandemi ini boleh dapat berlalu. Kami boleh dapat melaksanakan segala aktivitas kami kembali dengan baik, dan biarlah sukacita kami penuh, dan kami boleh dapat merasakan dan menikmati pemulihan perekonomian, pariwisata, dan lain sebagainya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.